Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita sama-sama menunggu dibacain berita berikutnya. Bung kameramen dipersilahkan membacakan berita yang akan dijadikan berita. Terima kasih Bung Alfian. Berita yang dijadikan berita siap. Nah Bung Alfian, ini ada dari liputan6.com pada 29 Agustus 2022. Judulnya Bung Alfian, heboh ratusan mahasiswa Bandung positif HIV. Krisdayanti sorot hubungan seksual yang tidak aman. Nah Bung Alfian, saya teringat dulu kita pernah ikut berdemo. Tapi kayaknya dulu saya belum terlalu paham soal demo, Bung Alfian. Yang kita datang ke Kementerian Kesehatan, Bung Alfian mungkin masih ingat. Yeah. Yang mereka justru untuk mencegah HIV malah mempromosikan kondom. Dan itu kita menolak, artinya kan secara tidak langsung mereka mempersilahkan, yang penting aman. Nah ini Bung Alfian, dengan kalimat judul berita kali ini, Krisdayanti sorot hubungan seksual yang tak aman. Nah ini kan tak aman ini kita tidak tahu nih apakah tidak pakai pengaman atau karena belum menikah hubungannya akhirnya kena HIV. Bagaimana respon Bung Alfian tentang kadang-kadang di Indonesia ini ada suatu masalah tidak diberikan solusi untuk menghilangkan, malah dibuka jalan untuk semakin parah HIV-nya Bung Alfian. HIV merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yap. Dan sampai hari ini sebetulnya kita juga sangat heran ya. Kenapa untuk urusan COVID-19 itu nggak sampai 2 tahun sudah diketemukan vaksinnya. Sementara sampai hari ini HIV sudah lebih dari 40 tahun belum didapati itu vaksinnya. Nah ini sebagai tanda tanya. Padahal korban HIV ini jumlahnya sudah sangat banyak. Betul. Di seluruh Indonesia. Jadi kalau ditanyakan bagaimananya, yang jelas HIV ini merupakan sebuah penyakit. Nah, jangan penyakit yang ada dijawab dengan acara atau kegiatan yang tetap memberikan ruang dan peluang penyakit tersebut tersebar. Nah, apalagi tadi yang disebut-sebut aman tidak aman. Yang jelas ini merupakan efek daripada seks bebas, efek daripada LGBT, betul. Efek daripada pola relasi seks yang tidak benar, yang tidak sehat dan tidak benar dan masuk pada wilayah perzinahan. Nah, wilayah inilah yang mungkin harus disorot dalam artian HIV merupakan sebuah wabah yang sudah terjadi di seluruh dunia dan dia punya satu keadaan yang membuat menurunnya daya imunitas tubuh seseorang dalam jangka panjang. Dia akan membuat orang tersebut tidak punya daya secara energi fisik dan dia juga akan sampai pada sebuah kematian dalam keadaan yang mengenaskan. Jadi HIV adalah sebuah wabah yang dibuat oleh kelakuan manusia sendiri. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian. Banyak kan dari anggota DPR atau pejabat-pejabat kita, mereka punya slogan, saya Indonesia, saya Pancasila. Oke lah, anggaplah mereka tuh paling Pancasilais, Bung Alfian. Artinya mereka kan memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, Bung Alfian. Nah, ketika memegang teguh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kenapa mereka tidak menjadi garda terdepan untuk orang yang mencegah adanya perzinahan, Bung Alfian? Contoh misalkan anggota DPR, oke ini ada HIV, berarti kita harus tutup klub malam, kita harus tutup pelacuran, kita harus tutup aplikasi pelacuran, dan lain-lain. Ini kenapa tidak dilakukan, Bung Alfian? Yang jelas, peran-peran politik ini merupakan sebuah peran-peran yang sangat mulia. Itu yang perlu dipahami. Kalau tadi ada harapan dan permintaan, ya kita juga balik bertanya, apakah mereka juga bagian dari orang yang punya keantian, antipati dan punya penolakan secara hukum, atau bagian bagi para pengguna, atau mereka menjadi bagian daripada orang-orang yang kemudian menganggap itu hal yang biasa dengan perspektif hak asasi manusia. Nah, yang perlu dipertegas ketika orang berbicara hak asasi manusia dengan peran-peran publik yang dimainkan, dia juga harus ingat akan adanya kewajiban asasi manusia. Nah ini bagian yang perlu diingatkan. Jadi soal anggota DPR dan segala macam Bung kameramen, kita sudah sulit untuk berharap. Jadi rasanya kita berharapnya satu aja, berharap segera mereka selesai, berharap kelembagaan DPR itu dibubarkan sebagaimana sidang konstituante, ya DPR dibubarkan dan kembali kepada
Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu kalau dalam bahasa semangat para orang-orang yang mengerti betapa carut-marutnya pengelolaan negara kita hari ini, termasuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan HIV. Iya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian. Apa nih masukan Bung Alfian? Kalau menurut saya Bung Alfian ya, kadang-kadang HIV ini ya memang paling banyak itu dari berhubungan seksual di luar nikah lah ya. Dia mau pakai kondom atau apalah itu kan tetap pasti ada celah untuk HIV itu tersebar, Bung Alfian. Nah, yang jadi masalah adalah Bung Alfian, di keluarga-keluarga kita itu masih banyak yang tidak protek terhadap anaknya. Oke lah, tidak overprotektif, tapi contoh misalkan dari kecil tidak dipisahkan yang tidurnya antara anak-anak dan anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kayak gitu-gitu, Bung Alfian, tidak menjadi warning di setiap keluarga, Bung Alfian. Karena kalau saya mungkin alhamdulillah ayah ibu saya ada warning itu, tapi kan di luar sana, dan ada juga Bung Alfian kasus dulu saya pernah diceritakan oleh ustadz saya. Itu di bioskop di Jawa Tengah dulu, tapi udah beberapa tahun yang lalu, itu ada kasus cara menyebar. Jadi kata Ustadz, korban HIV itu dia tidak mau sendirian, Bung Alfian. Jadi dia mencari mangsa. Akhirnya mereka tuh suka iseng, cara nyebarinnya adalah ditaruh jarum di bangku bioskop, Bung Alfian. Jadi dulu akhirnya kita jadi takut ke bioskop karena Ustadznya menceritakan itu. Nah ini gimana Bung Alfian meresponlah kasus HIV ini agar bisa dibilang dikurangi atau kalau bisa dimusnahkan gitu, Bung Alfian? Ya, kembali penegasan, HIV ini merupakan sebuah penularan dengan segala cara. Iya. Yang repot adalah ketika seorang laki-laki yang suka mendatangi tempat-tempat pelacuran atau wanita zina dan laki-laki zina yang berbuat zina, itu sebenarnya akan beresiko kepada anaknya atau istrinya. Karena ketika seorang laki-laki dia punya istri tapi dia melakukan hal-hal seperti yang tadi, maka itu nanti akan berimbas. Karena ketika misalnya satu di antara laki-laki itu kena HIV, maka HIV tersebut akan kena kepada istri dan nanti akan mengaruh juga kepada anak yang lahir. Karena dia pengaruhnya ada dalam beberapa kasus anak-anak itu sudah mengidap HIV ketika dia lahir. Nah, itu mungkin jadi perhatian buat semua. Dan juga bisa jadi istri-istri yang tadi diceritakan atau saya sampaikan tadi, dia tidak ada persoalan dengan masalah itu, tapi karena suaminya suka berbuat itu. Nah, sekarang sebagai penutup dari saya, mari semua pemirsa secara pribadi kita harus betul-betul menahan diri, menjaga diri dan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan perilaku seks menyimpang. Apakah secara biseksual ataupun homoseks yang mungkin jadi hal yang ada dalam kerangka LGBT. Yang kedua, di pihak keluarga, tolong pahami adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diatur oleh Islam, bagaimana mendidik anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, ini mungkin juga bagian relasi sosial, agar kita juga mampu memilih teman-teman yang baik, memilih komunitas yang baik, dan yang pasti kita juga terus memilih orang-orang yang akan memberikan kebaikan dan perbaikan buat diri kita. Nah, itulah yang kita sampaikan dalam Dibacain Berita kali ini. Sekian, kita jumpa di Bacain Berita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nyerah deh.